Guys, kita ketemu lagi bersama channel Pak Eci untuk menjelaskan tentang manajemen keuangan ya. Kita akan bahas mengenai capital structure. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang cost of capital. Nah, ini masih nyambung dari pertemuan sebelumnya. Kalau cost of capital itu kan ini masih serangkaian dalam rangka NPV ya. Masih serangkaian dalam rangka project decision criteria ya, project. Nah, di sini kita udah tahu kemarin itu I-nya itu adalah WACC. Nah, dan di WACC itu yang paling menentukan adalah apa? Yang paling menentukan adalah weighted debt. Ya, proporsinya ya, atau weighted equity. Nah, ini adalah apa? Weighted debt and weighted equity adalah capital structure. Nah, seperti itu ya. Nah, ini semua sangat menentukan karena kenapa? Inilah yang menentukan besaran nilai WACC ya, seperti itu. Sehingga kita harus tahu caranya bagaimana cara menghitung proporsinya. Ada tekniknya. Ya, tekniknya itu ada yang berbasis financial structure dan ada yang berbasis capital structure ya. Capital structure. Nah, seperti itu. Nanti kita akan tahu kalau yang berbasis capital structure itu apa bedanya dengan financial, Pak. Nah, itu ya. Nah, kalau yang berbasis capital structure itu adalah debt to enterprise value ratio, tapi kalau yang berbasis financial structure itu adalah debt to equity ratio, ya. Debt to total asset ya, DTA, sorry. Debt to total asset ratio, ya. DAR lah, DAR, modiar. Atau DAR ya, DAR. Nah, ini adalah berbasis financial structure. Nah, perbedaannya yang kedua adalah kalau debt to enterprise value ini berbasis market value. Sedangkan kalau yang DAR ini berbasis book value. Nah, pada dasarnya kita akan kalau capital structure ini cuma dua ini doang, ya. Akan tetapi di sini kita tidak hanya akan membahas mengenai bagaimana DAR and DEFR saja, tapi kita juga akan bahas mengenai teori-teori yang berlaku di dunia finance ya terkait dengan apa? Terkait dengan capital structure ini ya. Nanti ada teori yang terkenal adalah teori Modigliani and Miller ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sih yang dimaksud dengan MM itu. Oke, kita akan bahas. Yang pertama adalah yang capital. Nah, capital itu ada dua. Ada yang financial structure dan ada yang capital structure. Nah, kita kalau mau lihat kita caranya gini dulu ya. Jadi ini PT Adikarya. Nah, di sini tahun 2016 ya, 2016. Kalau yang tugas untuk kelas saya itu 2020 ya. Nah, di sini pada dasarnya apa yang dimaksud capital structure? Capital structure itu adalah dia yang ijo-ijo ini nih. Ijo, ijo, ijo gitu ya. Nah, ini dia nih, tuh utang sukuk. Nah, jadi interest bearing debt ya, itu yang dinamakan capital structure. Interest bearing debt, IBD, ditambah dengan apa? Ditambah dengan si equity. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan capital structure. Jadi hanya interest bearing debt-nya saja. Baik itu yang short term maupun yang long term. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah equity ya, seperti itu. Nah, kalau ini udah biasa lah ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau gitu apa bedanya dengan financial structure, Pak? Kalau financial structure itu termasuk semuanya ya. Tidak hanya interest bearing debt tapi dengan yang non interest bearing debt. Nah, ya. Berarti dengan kata lain kita bisa simpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan financial structure adalah apa? Adalah jumlah liabilitas dan ekuitas dari mana? Dari SOFPI atau neraca suatu emiten ya. Nah, seperti itu. Kalau saya berbicara emiten, maka itu adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek, ya. Dan itu asumsi yang kita gunakan untuk Menkeu maupun untuk AKM, ya. Seperti itu. Ini perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek, ya. AKM dan Menkeu, ya. Oke, nah sekarang setelah kita tahu, kita juga harus mengetahui kalau gitu bagaimana cara menghitung financial structure, Pak? Cara menghitung financial structure, capital structure dulu ya, itu dengan menggunakan, wah ini kurang bagus nih ya, debt to enterprise value ratio, ya, DEVR, ya. Nah, kemudian kalau untuk menghitung financial structure itu debt to total asset ratio. Jadi total aset, total liabilities dibagi dengan total aset, ya. Oke, nah kita coba bahas deh bagaimana bentuk di ininya ya, di Excel-nya ya. Nah, ada nih. Nah, ini dia ya. Ini adalah Excel-nya. Coba kita lihat. Oke, nah ini adalah pembahasan mengenai debt.
to equity ratio and debt to enterprise value ratio ya. Nah, di sini pada dasarnya kita udah tahu ya bahwa kalau yang berbasis financial structure itu adalah yang debt to equity ratio, debt to total asset ratio ya. Ini berbasis financial structure. Kayak berbasis capital structure ini adalah yang debt to enterprise value ratio. Ini adalah CS ya, capital structure. Nah, kalau terus juga FS ini berbasis book value. Kalau yang CS dia berbasis market value, ya, seperti itu. Nah, terus kalau gitu gimana Pak? Nah, kita akan lihat berarti ya, mana yang akan kita pakai, dua-duanya bisa dipakai. Nanti bisa kelihatan, apa namanya tuh, berapa besar selisih di antara keduanya ya. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau debt to total asset ratio, ini rumusnya, debt ratio ya. Total liabilities bagi dengan total aset. Nah, kalau dari laporan keuangannya Adikarya, nah ini dapat nih ya, udah. Nah, sekian 20 berapa nih? 1 2 3 4 20 triliun ya dibagi dengan 14 triliun. 14 dibagi dengan 20, 73%. Artinya inilah yang menjadi WD-nya, weighted debt-nya, ya. Nah, kalau debt to enterprise value ini berbasis net debt. Nah, rumusnya panjang. Tuh, lihat ya di sini. Nah, ingat di pembahasan sebelumnya bahwasanya pada dasarnya untuk menghitung yang namanya cost of capital itu selalu berbasis apa? Berbasis market value. Hanya saja untuk simplifikasinya, maksudnya untuk kepraktisannya, market value hanya diterapkan kepada yang equity saja. Sedangkan book value itu diterapkan untuk yang apa? Untuk yang debt-nya saja, ya. Nah, inilah akhirnya debt-nya book value untuk interest bearing debt, ya. Jadi kita menggunakan basis book value kalau untuk debt, ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi book value tapi untuk khususnya interest bearing debt karena ini berbasisnya capital structure dan capital structure itu hanya yang interest bearing debt IBD, ya, dikurang dengan excess cash. Jadi gimana cara masuk excess cash-nya? Cash ditambah dengan long term investment dikurang dengan current liabilities. Nah, inilah excess cash-nya. Ya, dikurang dengan excess cash ya. Nah, dibagi dengan apa? Dibagi dengan yang pembilang yang ini ditambahin dengan market value of equity. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah debt-nya. Ya, ini adalah apa? Debt ditambah dengan equity, gitu ya. Ini net debt ya, net debt. Yang ini juga net debt ditambah dengan equity. Nah, seperti itu. Ini adalah rumus net to enterprise value, ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengetahui berapa besarnya DEV ini, maka kita akan tahu inilah yang dimaksud dengan weighted debt-nya. Nah, bagaimana mencari weighted equity-nya ya tinggal weighted 1 dikurang weighted debt, ya. Nah, ini digunakan baik weighted debt-nya dicari dengan DAR, debt to total asset ratio, maupun dengan cara DVR ya, debt to enterprise value ratio ya. Nah, oke, dari sini kita bisa coba lihat bagaimana kalau kita aplikasikan rumus ini kepada laporan keuangannya Adikarya, maka kita akan mengetahui bahwasanya, nah ini ya, book value IBD-nya adalah sekian, excess cash-nya adalah dari sini. Dari mana, Pak? Nah, dari sini ya, cash ditambah dengan long term investment dikurang dengan current liabilities ya. Nah, cash ya yang ini 3, sekian ya. Ditambah dengan long term investment ya. Nah, investasi mana gitu cari ya. Oh, di bawah kali. Nah, ini harus buka laporan CLK-nya ya kalau kayak gini ya, agak susah nih buat ngeliatnya. Mungkin dia bisa masuk ke coba. Nah, ini dia ya investasi. Investasi Ventura bersama, kemudian atau investasi jangka panjang lainnya ya. Nah, ini kemudian ditambah dengan long term investment yang ini ya. Biasanya investasi yang berbasis PSAK 71. Ya, inilah yang berbasis aset keuangan ya, financial asset ya, financial asset. Nah, kalau properti investasi dia bukan financial asset ya. Dia ada di PSAK 13 ya. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya tuh? Long term investment itulah yang itu adalah financial asset atau yang dicatat dengan PSAK 71 atau apa? Ada dua ya. Yang pertama adalah kembali lagi ke chapter AKM ya, investment in debt ya, sama investment in equity gitu ya. Nah, ini ada banyak pencatatannya kalau untuk yang debt itu bisa menggunakan apa namanya?
amortized cost (AMC), atau dia bisa menggunakan FVOC, atau dia bisa menggunakan FVTPL dan sebagainya. Nanti silakan buat kembali ya. Nah, ini adalah pembahasan yang apa yang dimaksud dengan long term investment. Jadi ini berbasis PSAK 71. Nah, itulah enaknya kalau belajar akuntansi jadi ngerti ya, kalau diaplikasikan ke manajemen keuangan jadi lebih mudah sebetulnya ya. Nah, jadi yang kita cari itu adalah yang memang berkaitan dengan aset keuangan. Nah, tinggal lihat aja plottingnya ya. Dia kalau tidak di inventari investasi pada Ventura bersama, maka dia maksudnya ke investasi jangka panjang lainnya. Ya, seperti itu. Oke. Ini kalau laporan keuangan adikarya, tapi kalau perusahaannya ini mungkin berbeda ya. Nah, dari sini kita dapatkan excess cash-nya berapa. Setelah dikurang current liability-nya ada di sini. Nah, ya, langsung tuh jangka pendeknya berapa ya. Dari situ baru kita dapat ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah minus ya. Sehingga outstanding shares-nya juga kita dapat, share price-nya juga kita dapat, market value-nya juga kita dapat. Nah, jadi kalau di sini ditambah dengan market value of equity ya. Nah, artinya apa? Ini sudah menggunakan market model. Jadi kalau ini berarti price dikali dengan shares outstanding ya. Shares outstanding. Nah, seperti itu. Ada yang memakai one-show, tapi kalau one-show ini tidak digunakan, dia hanya digunakan untuk menghitung apa? Untuk menghitung dividen, ya. Kalau kita ingin menghitung equity, maka tidak dengan one-show, tetapi langsung shareholder equity, totalnya berapa, ya. Seperti itu. Nah, jadi terus gimana, Pak? Ya udah tinggal masukin ke sini ya. Tinggal dikalikin aja share price dikali dengan outstanding shares, dapatlah sekian, ya. Market value equity-nya ya, dapatlah sekian ya. Nah, ini kemudian tinggal dibagi dengan enterprise, inilah yang menjadi tinggal ditambahkan dengan si book value dari si interest bearing debt, dapatlah hasilnya adalah sekian ya, enterprise value-nya. Nah, kemudian kita bagi tuh ya yang IBD ini ya, tinggal dibagi aja IBD ditambah dengan market value, dibagi dengan apa? Dengan total net debt sama ditambah dengan market value of equity ya. Hasilnya adalah 33%. Nah, kalau dari sini kalian bisa melihat bahwasanya di sini tuh perbedaannya tuh sangat signifikan ya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah kalau di sini 33% ini adalah cost of debt-nya, KD-nya. Kalau yang ini adalah 73% ya. Artinya apa? Di sini KD-nya berarti cost of equity-nya berapa? Ya tinggal dikurangin ya. Tinggal dikurangin 66% berarti ya. Yang ini berapa, Pak? Yang ini tinggal dikurangin aja 1 min KD untuk mencari cost of equity-nya ya. Nah, jadi kebalikannya tuh. Yang ini cost of equity-nya kecil, yang ini gede. Nah, seperti itu ya. Nah, dan memang demikian. Kenapa? Jadi kesimpulannya adalah bahwa debt ratio is always higher than debt to enterprise value ratio. Kenapa? Karena debt ratio itu berbasis book value, ya. Dan book value selalu lebih rendah daripada market value-nya. Ya, maksudnya gimana, Pak? Kalau kita DER itu kan kayak gini ya. Jadi debt dibagi dengan total aset. Total aset itu kan debt tambah equity gitu ya. Ini sama dengan aset ya. Oke, nah sehingga apa? Kalau yang atasnya lebih apa namanya book value itu is lower than market value ya. Nah, kemudian apa namanya? Dan ini nilainya lebih rendah ya. Ini pun lebih rendah ya. Ini pun lebih rendah ya. Sehingga total debt ratio-nya pasti lebih tinggi. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau debt to enterprise value itu malah si non interest bearing debt-nya ini lebih rendah lagi. Lebih rendah daripada yang debt-nya ya. Karena kan kalau debt itu sama dengan interest bearing debt ya, ditambah dengan non interest bearing debt. Nah, yang kalau debt to enterprise value itu yang diambil cuma sebagian kecil aja. Jadi ini udah pasti lebih kecil ya, IBD-nya, net debt-nya. Nah, belum lagi market value equity kan pasti gede, equity itu gede. Sehingga apa? Sehingga ya udah hasilnya pasti akan turun, defernya itu pasti akan turun. Pasti akan lebih kecil daripada si debt to equity ratio. Nah, karena sebab itu ya. Jadi sebab utamanya adalah apa? Karena adanya si numeratornya. Jadi si enterprise value-nya itu dihitung dengan menggunakan market value. Sehingga pembaginya gede, otomatis hasilnya pun akan menjadi lebih kecil. Gitu ya. Nah, itu adalah apa? Itu adalah penjelasan mengenai debt to enterprise value sama debt to
total asset ratio ya. Semoga bisa bermanfaat dan itu semua nanti bisa digunakan untuk menghitung apa? Untuk menghitung weight debt ya, untuk menghitung WD-nya gitu ya. Untuk menghitung si total proporsinya WD sama si WE. Udah itu doang ya. Nah, jadi bisa dihitung dengan dua cara ya, dengan cara debt to asset ratio atau DAR sama versus dengan DVR ya, debt to enterprise value ratio. Nah, ini adalah dua cara untuk menghitung proporsi ya. Nah, sekarang apa aja isu-isu yang berkaitan dengan weighted debt ini? Ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya berkaitan dengan teori Modigliani and Miller ya. Seperti apa teorinya? Nanti kita lihat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.